Jumpa lagi sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara. Bahkan dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bergas waras, ayom-ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sehwiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sedulur-sedulur melalui sesi tanya jawab yang sudah saya sediakan khusus di YouTube Community. Untuk pertanyaan pertama dari Mas, kemudian pertanyaan yang lain dari Mbak Atikah Ayu. Salam Rahayu Sagung Dumadi Romo. Badhe Tanglet mau bertanya, apa yang menjadi tujuan orang hidup supaya selamat alam, dunia, dan akhirat? Saya memiliki pendapat yen urip neng alam dunia saged lilo. Kalau hidup di dunia ini bisa ikhlas, menerima, dan legowo, nanti setelah meninggal itu sami. Jadi rasanya akan seperti pada saat masih hidup di dunia ini. Pendapat Mbak Atikah Ayu ini benar, sudah tepat. Jadi orang setelah mati itu kan sebenarnya cerminan dari apa yang dilakukan pada saat hidup gitu. Kalau hidupnya penuh dharma, hidupnya penuh ketulusan, trimo lilo legowo, ya kalau sudah mati menjadi leluhur, itu pasti akan meraih tataran kamulyan sejati. Nah, itu yang disebut lepas parane jembar kubure. Lepas itu tanpa ada aral, lancar masuk ke alam keabadian. Jembar kubure itu artinya di alam keabadian itu memiliki keleluasaan untuk bertindak, bergerak. Jadi memiliki kemampuan yang lebih tinggi, yang lebih besar. Karena begini ya, besar kecilnya dharma seseorang waktu hidup itu akan menentukan kemampuan seseorang itu pada saat sudah menjadi leluhur. Kalau dharmanya besar, kalau sudah jadi leluhur akan memiliki kemampuan yang lebih besar lagi untuk menolong, untuk janggung jambangi, membimbing, mengarahkan anak turun. Tapi kalau orang yang dharmanya minim banget pada saat masih hidup, ya nanti di sana di alam keabadian pada saat menjadi leluhur kemampuannya juga sangat terbatas. Kalau ada anak keturunannya yang akan celaka, ya tahu, tetapi kadangkala tidak bisa menolong, ya karena kekuatannya tidak cukup, kemampuannya tidak ada, keahliannya juga nggak pernah belajar waktu hidup di dunia. Nah, jadi bisanya hanya leluhur itu nangis, ya jadi hanya bisa ya iso nyawang neng, nggak bisa turun tangan langsung. Jadi begitu ya, maka lakukan dharma sebanyak-banyaknya selama masih hidup ini agar nanti jika panjenengan semua, kita semua sudah menjadi leluhur itu memiliki kemampuan yang besar untuk campur tangan pada kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan anak keturunan dan orang-orang yang datang menengok pusara kita, pusara panjenengan semua. Terus kemudian masih dari Mbak Atikah Ayu, apa yang menjadi tujuan orang hidup? Napa ingkang dados tujuanipun tiyang gesang? Ini kalau kita bahas secara tuntas ini jelas panjang karena ini melibatkan ngelmu sangkan paraning dumadi. Tapi ini akan saya jawab
secara singkat, yang penting panjenengan dan para pemirsa itu paling tidak sudah memiliki landasan untuk memahami apa tujuan orang hidup. Saya yakin panjenengan sama para pemirsa itu sudah paham kalau ditanya apa tujuan orang hidup. Tapi tidak sedikit juga yang masih bingung harus menjawab apa itu. Nah, ini kalau cara saya menjawab yang sederhana begini ya. Tujuan orang hidup, kita hidup di dunia ini ya untuk memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Kita hidup di dunia ini, saya ulang ya, untuk memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, termasuk lingkungan alam, kelestarian lingkungan alam. Itu juga esensinya, kita itu memberikan kehidupan. Kok sederhana banget? Ya sederhana karena memang saya sederhanakan. Kalau dijabarkan luas banget, rumit sekali. Ini baratnya kayak ilmu Jawa gitu ya. Ngelmu Jawa itu yen ginelar ngebai jagat, yen ginulung sak merica jinumput. Jadi ilmu Jawa ini kalau digelar ya dibentangkan itu luasnya bisa memenuhi jagat raya. Tapi kalau digulung, dilipat, dikemas itu bisa hanya ukurannya sebesar biji merica. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, ini saya akan gulung menjadi sebesar merica ya. Itu wong urip kuwi tujuannya ya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk ya. Contoh yang tidak memberikan kehidupan seperti apa, Romo misalnya. Misalnya Anda membenci orang tanpa sebab, Anda membenci orang dengan alasan yang salah. Kemudian Anda membinasakan kehidupan yang ada di sekitar, membunuh binatang, membunuh tumbuhan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang kuat. Watone seneng bunuh, seneng mateni, ngerusak. Kemudian Anda mengotori lingkungan, merusak lingkungan hidup, tidak menjaga kelestarian alam. Itu semua itu adalah tindakan untuk membinasakan. Ya. Padahal ada rumus dalam ilmu Jawa, niyaya pati. Siapa yang berbuat aniaya kepada makhluk hidup pasti justru akan menemui pati atau ajal. Nah, yang ajal atau mati ini tidak hanya nyawa, bisa ajal nasibnya, bisa ajal keberuntungannya. Kalau ajal nyawanya, badannya atau raganya ajal ya sudah selesai, malah penak. Tapi kalau yang ajal itu nasib, misalnya nasib Anda itu mati atau sudah habis nasibnya menjadi buruk, yang ajal keselamatan, yang ajal keberuntungan, maka di situ yang ada kan hanya urip nandang ciloko. Itu lebih perih, lebih sakit daripada menemui ajal raga. Maka siapa yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, itulah esensi dari tujuan hidup kita. Statusnya itu hanya menjadi manusia yang lumrah, manusia yang wajar, manusia yang netepi tugase atau kewajibane wong urip. Jadi dalam spiritual Jawa atau dalam ilmu Jawa itu tidak ada julukan orang soleh, orang yang kayak gitu nggak ada. Karena apa? Orang luhur budi pekerti itu bukan berarti orang yang harus terus disuci-sucikan, disembah-sembah, enggak. Orang luhur budi pekerti itu adalah standarnya orang hidup di muka bumi ini ya. Memang standarnya atau wajarnya luhur budi pekerti. Itulah orang-orang yang sinergis, harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Dalam ilmu Jawa seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, bahwa tujuan orang hidup di dunia ini adalah wajib bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan pada seluruh makhluk hidup. Anda berdharma, menolong, bersedekah, beramal, memberi makan orang, memberi pekerjaan orang, melindungi binatang, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam. Itu semua itu adalah hakikat atau esensi dari memberikan kehidupan pada seluruh makhluk hidup. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Bayu Tama. Bisabda, dalam perjalanan kebatinan, apakah ada syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pelaku kebatinan? Contohnya seperti sumpah langsung kepada Gusti. Dalam pengertian daerah kami disebut dengan mengambil kunci. Mohon jawabannya Ki Sabda Rahayu.
ini hanya soal teknis, Mas. Seperti mengambil kunci atau dibaiat, disumpah, ya. Kemudian di upacara, itu semua itu hanya merupakan teknis. Bagaimana setiap orang itu untuk memantapkan lahir dan batin, meraih suatu tujuan atau mewujudkan suatu cita-cita. Di dalam bela diri pun itu ada yang namanya sumpah. Dalam keprajuritan juga ada sumpah prajurit. Mahapatih Gajah Mada juga punya sumpah palapa. Jadi ini sebenarnya semua ini bukan Tuhan yang menyuruh, memerintah bukan. Tapi ini merupakan hasil kreasi manusia, bagaimana caranya untuk memantapkan usaha ikhtiar dalam mewujudkan suatu cita-cita dan harapan. Nah, karena sumpah ini yang membuat manusia, diucapkan oleh manusia, artinya apa? Ya ini komitmen, janji yang diucapkan oleh manusia sendiri, yang harus dipenuhi oleh manusia sendiri. Jadi ini semua kembali kepada diri kita. Orang yang tidak melakukan sumpah, tidak melakukan baiat, tidak melakukan ikrar, itu bukan berarti orang itu diragukan, bukan, karena bagaimanapun itu kan ucapan di mulut yang namanya sumpah, termasuk melibatkan kerentek atau niat di dalam hati. Ini saya kasih contoh seperti apa sumpah ini posisinya dalam urut-urutan kekuatan yang mampu mewujudkan suatu harapan dan cita-cita. Seperti juga dalam etika orang berdoa, saya pernah menulis di blog saya ya, yang sedulur-sedulur pemirsa yang budiman mungkin kalau sudah sering membaca blog saya sabdanangit.wordpress.com, di situ ada saya tulis rahasia kekuatan doa. Ini sama, rahasia kekuatan mewujudkan suatu cita-cita dan harapan. Di situ saya tulis ya bahwa doa atau kekuatan kita untuk mewujudkan suatu harapan dan cita-cita itu terletak di 4 unsur atau 4 elemen yang ada di dalam diri kita. Elemen yang pertama itu adalah hati atau rasa, yang ini melibatkan niat. Niat itu tidak ada dalam ucapan, tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam tindakan, tapi niat itu levelnya ada di dalam hati. Jadi kita sudah merasakan suatu anteping kalbu ya, tebu, makanya ada yang melambangkan dalam ritual Jawa itu diwujudkan dalam pohon tebu atau pohon gula pasir, itu kan menjadi simbol anteping kalbu. Itu sebenarnya untuk memperkokoh, nyagai atau menjadi tiangnya niat kita untuk mewujudkan suatu harapan dan cita-cita. Setelah niat, kemudian apa? Ini kan hati. Yang pertama itu hati. Elemennya namanya elemen hati. Wujudnya apa? Wujudnya niat. Kemudian yang level 2 lebih tinggi. Elemen mulut. Mulut itu kalau diartikulasikan atau kalau diwujudkan dalam bentuk namanya ucapan atau ikrar atau janji. Ya. Jelas di sini sumpah itu letaknya di mana? Di mulut ketika kita mengucapkan suatu sumpah. Tapi apa yang diucapkan di sini itu kan tidak hanya sekedar mulut doang, tidak hanya mulut saja, tetapi harus melibatkan anteping kalbu atau kemantapan hati atau keketek ing onggo, ketonggo. Itu baru yang namanya sumpah itu benar-benar diberi kekuatan oleh batin kita, yaitu ada dalam hati ya. Dan ini berarti ada 2 level. Sudah ada 2 elemen dan 2 level. Level pertama tadi hati atau niat, kemudian mulut, ucapan atau ikrar atau janji atau sumpah. Level yang ketiga apa? Pikiran, yaitu elemen pikiran kita. Ini menjadi level yang ketiga yang lebih tinggi dari hati, ucapan. Kemudian yang level ketiga adalah pikiran. Inilah elemen otak. Ini untuk melahirkan suatu pikiran. Pikiran berguna untuk apa? Untuk merencanakan suatu usaha, untuk merencanakan suatu tujuan yang baik, untuk mengkonsep suatu tindakan.
Ini yang konseptornya di sini. Maka kalau orang itu dalam berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan, di sini udah ada melibatkan elemen hati, elemen mulut, elemen otak. Masing-masing elemen ini menunjukkan level paling bawah hati, yang kedua mulut, yang ketiga otak. Otak ini pikiran untuk membuat suatu rancangan yang cermat, yang jitu, yang akurat, itu otak. Kemudian apakah bisa dengan 3 elemen ini untuk mewujudkan? Ya mungkin bisa, tetapi probabilitasnya sangat kecil. Kemungkinannya sangat kecil untuk bisa mewujudkan. Karena apa? Hati, ucapan, pikiran itu akan mandek, akan berhenti jika tidak diiringi oleh tindakan konkret. Maka elemen yang keempat itu adalah tindakan konkret, action. Nah sekarang kita udah tahu ya, ada hati, mulut, otak, tindakan. Inilah 4 elemen yang menggambarkan 4 level dari usaha manusia untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Nah tadi pertanyaan Mas Bayu Tama, sumpah atau mengambil kunci, itu letaknya baru di level 2, Mas. Setelah sumpah apa? Ya harus mikir, otaknya harus mikir. Piye carane mewujudkan, mencapai atau menggapai cita-cita dan harapan atau tujuan yang sudah dibentuk, dibuat itu tadi, atau tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah pikiran ini membuat suatu konsep bagaimana manusia bertindak, akhirnya apa? Ya harus dengan tindakan semua itu. Jadi kalau cuma sumpah tapi tidak mikir, tidak bertindak, ya itu hanya omong doang, atau NATO, not action, talk only. Ngaten sih Mas. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada syarat tertentu yang harus dilakukan, saya jawab tidak harus. Ya, ini semua teknis bagaimana manusia ini mewujudkan. Anda tidak mengucapkan sumpah, tidak menonjol-nonjolkan niat, tetapi Anda mikir dan kemudian bertindak konkret, itu juga kekuatannya besar untuk mewujudkan suatu cita-cita dan harapan. Baik itu perjalanan yang sifatnya kebatinan maupun yang sifatnya non-kebatinan. Ya, itu kan tujuan. Kebatinan atau bukan itu kan tujuan. Tetapi semua itu tetap saja harus melalui 4 elemen tadi untuk mewujudkan, untuk meraih atau menggapai apa yang telah menjadi target, tujuan, cita-cita, dan harapan. Demikian Mas Bayu Tama dan para sedulur Surya KKS, mudah-mudahan ini cukup membuat gamblang, cukup bisa menjelaskan piye konsepe wong urip, nglakoni urip untuk mewujudkan doa dan cita-cita. Saya harap ini sekaligus bisa juga untuk mengoreksi atau mengkritik tata cara orang berdoa zaman sekarang. Mungkin banyak doa ya, tapi kok nggak pernah terkabul ya. Ya itu coba dikoreksi. Mungkin panjenengan hanya sebatas niat dan ucapan saja, tetapi mikir piye mewujudkan dan bertindak supaya berusaha nyata itu yang kurang. Itu saya sudah berdoa terus tapi kok nggak pernah terkabul. Aku kowe ndongamu ki mung nang mulut tok karo mbok niati-ati, apa karo mikir dan bertindak secara konkret, kan begitu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuma berbagi ki, kula Jawa Tulen. Saya Jawa Tulen tapi kerja di tanah Pasundan sudah puluhan tahun. Angin perubahan Nusantara semakin kentara. Saya tangkap yang agak kuat dari sini Ki. Bagaimana tanggapan Ki? Salam Rahayu. Ya kalau panjenengan merasakan di sini itu maksudnya di Tatar Pasundan, di tanah Pasundan agak kuat, ya itu benar, agak kuat. Tetapi jika panjenengan tinggal di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur, panjenengan mungkin akan menilai bahwa oh ternyata semakin ke timur itu angin perubahan Nusantara itu semakin kentara. Ini sudah sesuai dengan janji Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong bahwa besok ulun tekaku saka Bang Wetan. Jadi kedatanganku itu dari arah timur. Maka ini bisa kita lihat banyak kantong-kantong
istilahnya itu kantong-kantong fanatisme, kantong-kantong radikalisme, itu nuansanya beda banget untuk di wilayah barat Pulau Jawa ini jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jogja apalagi ya, di Jogja itu kan ya kita masih bisa merasakan angin segar, toleransi itu juga masih terasa ya. Maka karena Jogja itu terasa damai, tentram, penuh toleransi, maka ada sedikit saja masalah pasti langsung di blow up media massa. Tapi biarkan begitu, walaupun kesannya seolah-olah kok di Jogja sering sekali ada kasus intoleransi. Ya itu sebenarnya yang terjadi itu kasus yang setahun mungkin sekali terjadi aja kadang belum tentu. Tetapi begitu ada masyarakat di sini, wartawan, jurnalis itu memblow up ini jadi berita yang besar karena memang aneh. Kalau di Jogja ada intoleransi itu aneh. Makanya ada sedikit kejanggalan, beritanya langsung gempar. Kayak orang Klitih di Jogja itu kan sebenarnya lebih banyak tentramnya, lebih banyak ya aman ya dibanding mungkin daerah-daerah yang di wilayah barat sana itu masih relatif lebih aman, nyaman. Cuman begitu ada kasus seperti itu, masyarakat semuanya protes, semuanya gedeng, semuanya itu geram itu melihat ada tindakan-tindakan kriminal, kenakalan remaja seperti itu. Ya makanya ini menjadi heboh, ada masalah sedikit, ketidakberesan sedikit, masyarakatnya cepat banget protes dan mengungkapkan sikap ketidaknyamanan, sikap yang tidak suka terhadap siapapun pihak yang menciptakan keresahan, menciptakan ketakutan, menciptakan kegalauan masyarakat. Jadi masyarakat cepat sekali mereaksi. Itu ya. Terus kemudian dari Mas Danur Aji. Mas Danur Aji, bagaimana cara mendoakan makam yang tidak ada yang mengunjungi? Bagaimana cara mendoakan makam yang tidak ada yang mengunjungi? Pripun ini maksudnya Mas? Jadi gini loh Mas, orang mau mendoakan leluhur tidak tergantung sering dikunjungi orang apa enggak. Yaitu tanggung jawab dan itu merupakan suatu kesadaran masing-masing orang. Kesadaran kita pribadi, kesadaran kita sendiri untuk mendoakan leluhur walaupun tidak ada yang mengunjungi, walaupun tidak banyak yang ziarah atau yang maraksuan nyekar ya. Kalau kita ya mau mendoakan ya tinggal doakan saja. Kalau mau paling enak dijalani ya doakan dari rumah. Tapi kalau mau berjuang, mau berkorban, harta, tenaga, waktu, biaya, ya maraksuan langsung ke pusara leluhur di situ. Doakan di situ, rawat atau bersihkan makamnya, taburi bunga. Memang jauh lebih sulit ya, harus berkorban biaya, tenaga, waktu, pikiran. Tapi efeknya jauh lebih besar daripada hanya sekedar mendoakan di rumah. Itu kan cara yang paling sederhana, mudah ditempuh, mudah dilakukan. Tapi kadar dari dharma, kadar kebaikan, amal kebaikan itu ya kecil banget dibanding orang yang datang langsung ke makam. Pasti efek positifnya jauh lebih besar kalau panjenengan datang langsung ke makam. Ngaten nggih Mas Danur Aji, ngapunten kalau saya kurang paham atas pertanyaan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jawab tadi cukup bisa diterima oleh Mas Danur Aji dan bisa memberikan pencerahan.